وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى مسلم في هذا الكتاب الشيخ الإمام أبو زكريا محمد الشرف النووي والشيخ محمد بن علان الصديقي والشيخنا أبي موسى المصدقي والشيخ سمع الجواكاتس والشيخ جواري زواوي كنجر والشيخ هاشم أشعري وخصوصا إلى شيخ ياسين أسموني والشيخ محمد معصوم باركتيري مسائه ومشايخ الدرس وسنقود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hadirin para jamaah, para bapak, para ibu, kita nerusaken kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mugi-mugi diiringi hidayah, taufik, ridho, rahmah, futuh dari Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam mugi katur dumateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, mugi-mugi kita angsal syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abdillah bin Ka'b bin Malik, diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu, adalah Abdullah itu penuntun dari Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiyah, yaitu di antara anak-anak Ka'ab ketika Ka'ab sudah mengalami kebutaan. Di Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian di usianya yang senja, yang sudah renta, beliau mengalami kebutaan. Nah, putranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini yang bertugas menuntun beliau kemana saja beliau pergi. Qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadisihi. Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini meriwayatkan satu hadis dari ayahnya Ka'ab bin Malik, di mana Ka'ab bin Malik ini menceritakan sebuah hadis ketika Ka'ab ini tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina takhallafa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Al hadis au kama qala. Jadi Ka'ab meriwayatkan, saya ini tidak pernah tertinggal mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak kurang dari 27 kali, Pak, yang diikuti oleh Rasulullah. Ada beberapa peperangan yang lain yang 38 peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi yang diikuti Rasulullah itu ada 27 peperangan. Ka'ab meriwayatkan, saya tidak pernah tertinggal ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk dan perang Badar. Perang Badar perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Perang Tabuk itu perang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, terus kemudian hadis ini panjang sekali, ada beberapa lembar. Ini tidak saya baca semuanya. Ya, akan saya jelaskan di antara isi hadis ini, hadis Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang taubat beliau. Taubat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dua sahabat lainnya yang juga tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk niku perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Romawi. Kita harus tahu bahwa peperangan di dalam Islam itu dalam rangka mempertahankan diri atau mempertahankan akidah. Jadi Islam ini tidak pernah ekspansi ya. Semata-mata hanya ingin ofensif, mendahului peperangan tanpa sebab apapun. Peperangan dalam Islam itu lebih dominan, satu mempertahankan diri, yang kedua mempertahankan agama dan akidah dari gangguan orang-orang di luar Islam, termasuk perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini sebagaimana dalam kitab Ar-Rahiqil Mahtum ya, kitab yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini latar belakangnya dimulai dari perang Mu'tah. Nopo perang Tabuk, nopo perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang yang terjadi di daerah Mu'tah, daerah yang berada dalam wilayah kekuasaan orang-orang Romawi di dekat Palestina. Ketika Rasulullah mengadakan perjanjian perdamaian dengan penduduk Makkah ya, dalam perjanjian Hudaybiyah, itu digunakan oleh Rasulullah untuk mengirim utusan delegasi ke berbagai negara, termasuk di Romawi Timur, Bizantium Timur, yang pusatnya di Konstantinopel, Turki, sekarang jadi Istanbul. Juga Rasulullah mengirim utusan ke Persia dan Iran. Waktu itu ada dua negara didaya memang, yaitu negara Romawi ada dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat di Roma, Romawi Timur di Konstantinopel, itu pusatnya. Terus juga Rasulullah mengirim utusan ke Mesir, ke Yaman, ke beberapa negara lain, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagian diterima baik, sebagian tidak diterima baik. Kemudian utusan itu pulang kembali ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang utusan yang ke Bizantium Timur ini, ke orang-orang Romawi ini, yaitu Haris bin Umair beserta rombongannya itu dibunuh, Pak. Dibunuh oleh Raja Heraklius. Saat itu yang menguasai Bizantium Timur Raja Heraklius. Membunuh utusan ini adalah pelanggaran berat di masa itu. Sama saja menantang perang dengan negara yang memiliki utusan yang diutus tadi itu. Lah ini utusannya Rasulullah kemudian dibunuh beserta kelompoknya, beserta rombongannya ketika mengirimkan surat ke Raja Heraklius ini untuk
mengajak masuk ke dalam agama Islam. Berarti ini ngejak perang. Cuman negara Romawi dulu turun negara adidaya, Pak. Negara adidaya, ya. Ada dua negara adidaya itu dulu, Romawi sama Persia. Dulu kita juga demikian, ada dua adidaya, cuma sekarang tinggal satu. Dulu ada Amerika, ada Uni Soviet. Kemudian runtuh Uni Soviet, karya Amerika. Tapi sekarang muncul lagi ada Cina, ada India. Dulu masa Rasulullah juga demikian, ada dua negara adidaya. Tapi itu tidak membuat gentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuat gentar kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa memang kenabian yang dibawa oleh Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya. Lek mboten benar, tentu kekuatan kecil menghadapi kekuatan besar tidak akan berani. Tapi karena di sini membawa kebenaran dan sudah barang tentu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak membuat Rasulullah dan para kaum muslimin ini gentar. Akhirnya Rasulullah ngirim 3.000 pasukan ke Mu'tah. Saat itu dipimpin oleh 3 panglima perang. Satu Zaid bin Harithah, itu anak angkatnya Rasulullah SAW, dan itu gugur di medan perang. Terus diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, juga gugur. Kemudian diganti panglimanya lagi oleh Abdullah bin Rawaha, juga gugur. Baru kemudian kepemimpinan pasukan dipegang oleh Khalid bin Walid. Itu cuma 3.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang saat itu 200.000. Telungewu unsur 200. Ini kulek secara matematis, Pak. Kira-kira wong sitok musuh pinten niku? Nen? Wong sitok musuh 70 niku nggih. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Loh, disinilah kebenaran Islam itu tampak nyata, benar-benar agama Allah dan mendapat pertolongan Allah. 3.000 pasukan itu yang gugur cuma 12. Mereka 200.000, okay, termasuk 3 panglima perang itu gugur dari Islam. Lalu kemudian saat itu muncullah Khalid bin Walid didaulat oleh pasukan kaum muslimin untuk menggantikan 3 panglima perang itu, okay. Dan memang Khalid bin Walid ini ahli strategi perang, tidak pernah kalah. 1 lawan 15 ya. 1 lawan 15, 3.000 kali 3.000 berarti 200.000 dibagi 3.000, 15 nih. Enggak dah, 15 dah. 200.000. Nggih. Wis sampeyan hitung dhewe lah. 15 satu lawan lalu. Nanti 30 dibagi 200.000 dibagi 3.000. 3.000 Pak. 66, nggih, hampir 70. Cuman 3.000 pasukan Islam. Jadi satu orang hampir 70 orang, menghadapi 70 orang. Lah itu yang gugur dari mereka ada ratusan bahkan ribuan. Niku bener dawe Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Di konsep peperangan dalam Islam itu bukan karena faktor jumlah, kemenangan itu ditentukan bukan karena faktor jumlah, bukan karena faktor lengkapnya persenjataan dan logistik, bukan karena faktor apapun, tapi karena faktor biiznillah. Itu konsep perang dalam Islam.
Dan itu terjadi sejak awal peperangan Islam. Awal peperangan Islam, perang Badar itu 313 melawan 1000. 1000 itu persenjataannya lebih lengkap daripada 300 itu, menang kaum muslimin. Sama dengan lah setelah itu Pak, nama Islam benar-benar disegani betul. Madinah yang notabene orang-orang Arab yang tertinggal secara peradaban dari orang-orang Romawi dengan orang-orang Persia, mereka dianggap orang-orang terbelakang, ternyata bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan negara-negara yang memiliki peradaban yang lebih maju. Wah, mulai diperhitungkan itu Islam itu memiliki dampak yang positif bagi kaum muslimin. Orang-orang suku-suku Arab yang sebelumnya memusuhi kaum muslimin menjadi gentar melihat kaum muslimin 3.000 orang mampu menghadapi pasukan Romawi. Odo kali Brunei ngadepi Amerika tapi bisa menang. Secara gampang-gampangan logika kula panjenengan, negara Brunei so perang ngadepi Amerika ini bisa menang. Dan jumlah pasukannya lebih banyak mana? Lebih banyak mereka, persenjataan lebih lengkap mereka. Di namanya harum di kancah Jazirah Arab, juga di negara-negara adidaya saat itu. Saat itu Persia juga kemudian mempertimbangkan betul kekuatan kaum muslim. Lah ini kemudian perang Mu'tah itu Rasulullah tidak ikut. Rasulullah tidak ikut, tapi Rasulullah mewakilkan 3 panglima perang yang itu kemudian gugur dan diganti oleh Khalid bin Walid. Baru kemudian terjadi perang Tabuk ini, hadirin. Perang Tabuk ini perang susulan karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi ini sumbernya dari kitab Ar-Rahiqil Mahtum, kitab sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sirah Nabawiyah. Itu Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan informasi yang akurat bahwa orang-orang Romawi setelah mengalami kemenangan perang dengan orang Persia, mereka menyiapkan pasukan perang untuk membalas kaum muslimin. Jadi Rasulullah mendengar kabar bahwa mereka akan menyerbu ke Madinah. Ini bisa kita bayangkan kalau Madinah diserbu dengan mereka sudah menyiapkan pasukan 40.000 pasukan. Maka Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan terbesar di antara pasukan-pasukan sebelumnya yang pernah dipersiapkan Rasulullah. Rasulullah menyiapkan 30.000 pasukan. 30.000 pasukan itu jumlah yang terbesar di masa Rasulullah. Sebelumnya cuma 3.000, 10.000. Waktu Fathu Makkah itu Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Itu pun masih kalah banyak dengan perang Tabuk ini. Nah, kemudian kita kembali ke taubatnya Ka'ab bin Malik ini. Ketika Rasulullah menyiapkan 30.000 pasukan, saat itu Madinah tengah mengalami musim panen kurma, musim yang banyak diharapkan oleh orang-orang Madinah. Perekonomian Madinah itu memang lebih didominasi dari perdagangan kurma itu, sehingga ketika Rasulullah memutuskan perang pada masa itu terjadi pro kontra. Cuman memang sebagian besar kaum muslimin setuju, ya, ada sebagian kecil saja yang tidak setuju, dan itu diantaranya orang-orang munafik. Ada sekitar 80 lebih orang-orang munafik yang beralasan tidak mau ikut perang. Nah, termasuk Ka'ab bin Malik ini. Cuma Ka'ab ini sahabat, hadirin, bukan tergolong orang-orang munafik. Cuma beliau dalam hadis ini yang panjang ini diterangkan, Ka'ab itu sebetulnya sudah mempersiapkan
persiapan untuk mengikuti perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini beliau sudah membeli kendaraan untuk berangkat, cuma beliau tunda-tunda karena satu kesibukan ditunda. Akhirnya sampai Rasulullah berangkat para sahabat, Ka'ab tidak ikut. Padahal kalau perang itu sudah diumumkan oleh seorang imam, oleh seorang pimpinan negara, maka wajib ain bagi kaum muslimin yang mendapatkan seruan itu dan tidak ada halangan untuk mengikuti perang. Di perang itu jihad itu hukumnya fardu kifayah. Cuman dalam 3 konteks, jihad itu, perang itu hukumnya wajib ain, Pak. Jadi kalau kita tidak ikut, sementara kita mampu, tidak ada halangan fisik maupun yang lain, wajib kita mengikuti dalam 3 kondisi ini. Pertama, kondisi ketika imam menyerukan, seperti Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk ikut perang, maka sahabat-sahabat semuanya berbondong-bondong mengikuti perang. Mereka memberikan kontribusi tenaga maupun harta. Ini yang pertama. Yang kedua, perang itu wajib kalau orang-orang kafir sudah datang ke tempat kita, seperti yang terjadi di masa revolusi dulu. Nikah, Belanda yang dibonceng oleh Nikah datang ke Surabaya, maka para ulama saat itu mengeluarkan fatwa jihad. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama itu mengeluarkan fatwa jihad. Siapapun yang berada di dalam radius sholat qashar 90 km, Surabaya radius 95 km, wajib untuk mengangkat senjata menghadapi orang-orang kafir. Saat itu jihad, perang hukumnya wajib. Kondisi yang ketiga, wajib perang itu ketika sudah berhadapan dengan musuh, sudah berhadapan-hadapan, niki enten istilah gini, musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan lari. Lek wis berhadapan-hadapan, wajib untuk Allahu Akbar atau melayu memburi. Dosa besar, lari dari peperangan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Allahu Akbar, melayu kabeh ini melayu memburi. Delik terusan. 3 kondisi itu jihad itu wajib. Nah ini para sahabat ini juga demikian. Imam sudah menyerukan, Rasulullah sudah menyerukan untuk berperang menghadapi orang-orang Romawi. Ternyata Ka'ab bin Malik tanpa alasan yang syar'i, beliau tertinggal untuk tidak mengikuti perang. Di dalam perang Tabuk ini perang di daerah Tabuk, perang terakhir Rasulullah di daerah Tabuk, daerah perbatasan antara Jazirah Arab dengan kekuasaan orang-orang Romawi di Syam. Itu sekitar dari Madinah kalau tidak salah 700 kilo, Pak. Di perjalanan ke sana itu memakan waktu 15 hari. Medannya berat, musimnya musim panas. Bayangkan melakukan tok 15 dino. Dan logistiknya sangat terbatas. Makanya pasukan ini dikenal dengan Jaisul Usrah, pasukan yang paling mengalami kondisi yang sulit. Bayangkan 18 orang itu ontanya, kendaraannya cuma 1, jadi gantian, numpaki gantian. Berangkat 15 hari, pulang 15 hari. Rasulullah berdiam di daerah Tabuk itu 20 hari. Berarti berapa? 50 hari. Ternyata ketika Rasulullah sampai di sana bersama para sahabat, orang-orang Romawi gentar. Jadi pasukan yang sudah dipersiapkan 40.000 pasukan itu ndelik melayu ten bentengnya masing-masing. Karena mereka masih dibayangi ketakutan ketika perang Mu'tah itu.
Lah 3.000 iso ngalahno 200.000 lha iki 30.000 mung iso 40. Waduh, pas kalah, pasti kalah ya. Ada yang memimpin Rasulullah sendiri, dulu wakilnya saja seperti itu. Khalid bin Walid aja dipimpin sahabatnya Rasulullah, tangan kanannya Rasulullah, itu sudah mereka tidak mampu mengalahkan. Apalagi ini 30.000 dengan persiapan yang sudah dipersiapkan secara matang, dipimpin Rasulullah sendiri. Akhirnya 20 dino niku temriko Kanjeng Nabi itu dinteni pasukan Romawi, tidak ada yang berani keluar dari benteng. Ini peperangan menang tanpa berkelahi gini. Ya, pulang Rasulullah SAW ke Madinah lagi membawa kemenangan. Saat itu semakin harum nama umat Islam, saat itu semakin disegani oleh. Nah, Ka'ab bin Malik begitu Rasulullah datang, Pak, beliau sangat menyesal. Orang-orang munafik 80 orang, 80 orang yang lebih yang juga tidak ikut perang beralasan kepada Rasulullah dengan berbagai macam alasan. Saya begini ya Rasul, tidak bisa ikut, pokoknya macam-macam alasan. Ka'ab bin Malik dan 3 sahabat yang lain ini, beliau jujur mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebetulnya tidak ada halangan apapun ya Rasulullah. Saya dalam kondisi kuat dan saya dalam kondisi tidak ada halangan apapun, tapi karena mungkin kesalahan saya ya Rasulullah tidak bisa mengikuti perang ini. Jadi kalau yang lain berbohong sehingga kemudian Rasulullah memaafkan, tapi Allah belum tentu, karena memang Allah tahu apa niat mereka. Tapi Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya, ada 3, itu saat itu memang membuat Rasulullah agak kecewa. Tetapi di sisi lain Rasulullah suka dengan kejujuran Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya itu. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan, ya sudah, urusanmu aku serahkan kepada Allah. Tunggu saja apakah Allah menerima taubatmu atau tidak. Akhirnya Ka'ab bin Malik bersama sahabat nih, 2 sahabat itu dihukum kali Rasulullah, dikucilkan, Pak. Jadi saeneke sahabat niku mboten oleh berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan Ka'ab bin Malik niki. Jadi selama 50 hari sesuai dengan perjalanan Rasulullah ke Tabuk. Perjalanan pulang pergi 30 hari, di sana Rasulullah 20 hari, 50 hari. Selama 50 hari itu kaum muslimin mboten oleh ngomong nopo-nopo datang Ka'ab bin Malik. Jadi ketemu ngaten mriku Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, mboten dijawab kali kaum muslimin. Sampai dulure Ka'ab piyambak sendiri, dulurnya sendiri, sepupunya Ka'ab, ini Ka'ab bin Malik namanya Abu Qatadah. Niku nggih ngoten, didayoi, disalami, gak gelem jawab. Soalnya saya untuk perintah teko Kanjeng. Dadi Ka'ab niku ten masjid niku sampai sholat di belakangnya Rasulullah, ingin dilihat oleh Rasulullah. Soalnya ketika salam ngeten iki ketok Ka'ab nggih ningali ngoten mari ngoten pun mboten kepuro ningali malih Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Bayangkan, Pak, nang pasar gono gelem wong nyopo, ketemu nang dalan gono sing nyopo. Sampai Ka'ab mengatakan, seakan-akan bumi ini sudah sempit bagi saya. Nangis mawon Ka'ab bin Malik ini bersama 3 sahabat setiap hari, menyesali kenapa dia tidak mengikuti peperangan padahal tidak ada halangan, tidak ada uzur secara syar'i. Sampai akhirnya kemudian bahkan yang lebih dahsyat, setelah berjalan 40 hari, ya, setelah didiamkan 40 hari, itu istri-istri dari 3 sahabat itu juga diperintahkan oleh Rasulullah gak oleh omong-omongan kalau bojone dhewe gak oleh nglayani, gak oleh ngomong-ngomong kali.
tiga sahabat itu. Sampean ya napa? Dan bojo dijak ngomong gak gelem wae kowe ngono. Gak oleh ngelayanin, gak oleh nggaekno kopi, gak oleh nggaekno liyan-liyan wis. Sampai 10 hari kemudian turunlah ayat Al-Qur'an surat Taubat ayat 117 hingga 119. 117 hingga 119 yang di situ Allah menyatakan tentang diterimanya tobatnya tiga sahabat itu. Setelah sholat subuh turun ayat ini, Rasulullah kemudian memberi kabar kepada sahabat langsung berteriak di gunung, di bukit di Madinah itu, naik gunung berteriak, wahai Ka'ab, telah diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab langsung sujud syukur, Pak. Sowan datang ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat juga menyambut. Sahabat-sahabat menyambut, jadi melebihi hari raya. Yang lebih mengharukan lagi bagi Ka'ab itu bahwa Allah sendiri menyebut Ka'ab dengan tiga sahabat itu dalam surat Taubat ayat 117 dan 119. Memang di situ kalimatnya Allah menerima tobatnya tiga orang. Tiga orang itu Ka'ab bin Malik dan dua. Artinya secara spesifik nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kalau sampean jeneng kalau sampean disebut kali presiden gitu. Presiden waktu wawancara kunjungan ke Surabaya, ke Jawa Timur, ke Surabaya, diwawancarai wartawan. Terus presiden cerita, saya sebetulnya di Surabaya ini punya teman baik di sini, di Surabaya, daerah kira-kira kalau tidak salah di daerah Karangpat lah. Itu jamaah Masjid Baitul Amin, namanya Pak Husaini. Oh iya, ditelok nang TV, Pak. Wih, bahagiane kula sampeyan, ya Allah, jenengku disebut presiden. Lho niki mboten namung disebut presiden, disebut kali Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Betapa bahagianya saat itu Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik itu menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagai bentuk syukur saya ya Rasulullah, harta saya mau saya sedekahkan. Saking bahagianya sekali. Di Rasulullah begitu turun ayat itu langsung wajah beliau berseri-seri. Nah Rasulullah memang tahu betul Ka'ab bin Malik ini bukan seperti orang-orang munafik yang beralibi tidak mau ikut perang itu, beralasan macam-macam. Tapi Ka'ab bin Malik ini memang sahabat Rasulullah yang betul-betul beriman kepada Rasulullah. Tak pernah absen dalam peperangan kecuali perang Badar dan perang Tabuk. Makanya ketika turun ayat itu Rasulullah sangat berbahagia. Kanjeng Nabi ini kalau senang, wajahnya itu langsung terlihat seperti rembulan, bersinar, berseri-seri. Jadi ganteng Kanjeng Nabi ini. Nabi Yusuf itu kalah kan, ganteng kali Kanjeng. Nabi Yusuf itu kan seperti itu. Sampai wanita-wanita Mesir mengatakan mahadza basyara in hadza illa malaku. Kan ini bukan manusia, ini malah malaikat. Loh itu sekali ganteng kali Kanjeng. Cuma Rasulullah itu juga diliputi rasa haibah, rasa wibawa. Di wong niku lek berhadapan kali Kanjeng Nabi mboten wani menatap wajah beliau ini mesti ndingkluk karena saking wibawanya, sehingga tidak banyak orang itu menikmati ketampanannya Rasulullah. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya tidak seimbang dengan haibahnya, sehingga banyak orang yang terpesona dengan ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal dari sisi ketampanan Rasulullah lebih tampan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Niki hadirin, banyak hal yang bisa kita petik dalam riwayat Ka'ab bin Malik ini terkait dengan tobatnya, bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
pasti Allah akan menerima taubatnya. Yang kedua, berkah kejujurannya, Pak. Andai sahabat Ka'ab itu tadi berbohong kepada Rasulullah, berbohong kepada Rasulullah seperti orang-orang munafik, niscaya mampu Ka'ab melakukan. Mungkin saat itu Rasulullah tidak tahu kalau dia berbohong, tapi nanti di belakang hari, wong Allah itu Maha Tahu. Tapi dengan kejujurannya itu di awal memang pahit, ya, mendapatkan hukuman dari Rasulullah dan para sahabat, tapi di belakangnya kemudian mendapatkan keberkahan. Allah sendiri kemudian yang membenarkan sikap atau mengampuni daripada sikap Ka'ab bin Malik. Inilah kejujuran itu, mungkin awalnya pahit tapi di belakangnya terasa manis. Terus yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Niki hadirin, muga-muga manfaat maslahah barokah fid dunya. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa saya jawab sekarang saya jawab, kalau enggak ya PR, insyaallah pertemuan yang akan datang kalau di luar tema juga tidak apa-apa. Monggo kula aturaken. Nggih. Yang pertama masalah Nggih. yang saya dengar iya atau tidak itu zaman Nabi itu sering perang sampai 190 gitu. Tapi Enggak sampai. Enggak sampai. Tapi nabi-nabi yang sebelumnya kadang-kadang enggak ada pernah perang gitu. Oh, oke. Nggih, nggih. Apa memang kita nggak tahu atau gimana ya? Sebetulnya sudah ada peperangan. Dulu di masanya Nabi Idris itu sudah ada peperangan. Ketika Nabi Idris diperintahkan untuk memerangi keturunan Qabil yang notabene melakukan penyembahan kepada selain Allah, melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Itu terus kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Termasuk lagi di eranya Nabi Musa. Nabi Musa pernah memerangi kaum Bani Kan'an di Palestina. Itu sampai kaumnya tidak mau ikut perang. Akhirnya Nabi Musa sendiri yang menghadapi mereka. Lucu aja nih. Jenengan lah Nabi toh, Nabi Musa. Jenengan lah Nabi, punya mujizat, diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup jenengan mawon lagi pun menang. Lah awak dhewe melu bareng. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunaka. Itu jenengan mawon berangkat bersama Tuhan panjenengan. Saya di sini saja duduk bersama yang lain. Nabi Musa. Alhamdulillah wong Karang 4 mboten kaya mlaten. Kiai ini maju kabeh melok maju. Lek kiai ini maju nggih pun ya cukup jenengan mawon kan jenengan kiai. Oh padha karo zamane Nabi Musa lek ngoten. Makanya ketika Rasulullah minta penegasan kepada para sahabat, ketika akan memulai perang Badar, itu pemimpin atau sahabat Ansor, pemimpin sahabat Ansor Sa'ad bin Mu'ad itu mengatakan hal itu. Ya Rasulullah, kami ini tidak seperti umatnya Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, majulah kamu, saya duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan, majulah engkau ya Rasulullah, dan kami akan menyertai. Niku hadirin. Jadi umat-umat terdahulu sudah terjadi peperangan,
sudah ada peperangan terjadi pada umat-umat terdahulu, termasuk Raja Iskandar Dzulqarnain yang diabadikan namanya dalam Quran itu juga mengalami banyak peperangan. Terus lagi ada beberapa nabi yang lain ya, kalau kita membaca Qisasul Anbiya itu ada beberapa nabi-nabi itu juga mengalami peperangan. Artinya peperangan tidak hanya terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi pada umat-umat terdahulu juga mengalami hal itu. Ngoten hadirin. Monggo yang lain. Nggih. Untuk sholat jamaah takdim atau jamaah akhir itu yang diniatkan jamaah itu kalau jamaah takdim gitu, kali dohor, asar kali dohor. Yang niat jamaah takdimnya itu yang dohornya atau asarnya atau sama saja? Sama-sama, dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Zuhurnya sama asarnya sama-sama diniatkan jamaah. Terus maghrib sama isya juga demikian, sama-sama diniatkan jamak dan qashar kalau memang dilakukan secara qashar juga. Kalau kita bepergian lebih dari 85 km itu kan boleh kita jamak dan qashar. Jadi kalau bepergiannya tidak atau kurang dari radius itu, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar. Ada 3 syaratnya. 1, tujuannya tidak maksiat. Nek tujuannya maksiat mboten oleh yen jamak qashar itu tidak diperbolehkan, karena dispensasi itu tidak boleh dilakukan dengan alasan kemaksiatan. Ar-rukhasu la tunadu bil ma'asi. Terus yang kedua, jaraknya minimal itu Pak, meskipun itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Jenengan ten Jakarta niku lak pun ado to nggih. Tapi lek numpak kapal pesawat kan cuma sak jam wis teko. Sak jam wis teko. Nah, itu pun juga tidak menggugurkan diperbolehkannya dispensasi jamak dan qashar. Meskipun perjalanannya cuma 1 jam. Jenengan berangkat dugi mriki misalnya nggih zuhur kula sampean teng mriki terus berangkat ke sana dugi mriku asar langsung qashar tok mengsal. Kalau jamak kan zuhurnya sudah dilakukan di sini, jadi tidak bisa dijamak, sudah asalnya sudah di sana. Tinggal qasharnya saja yang boleh. Maka dilakukan di sana, kita lakukan secara qashar boleh. Terus yang ketiga, status kita masih musafir, artinya kita belum nyampe ke tempat domisili kita. Selama kita belum sampai di tempat tinggal kita, tempat domisili kita, kita masih boleh melakukan jamak dan qashar. Artinya status kita masih musafir. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, maka boleh jamak, qashar itu boleh. Ada. Oke, monggo. Kan tadi kan kapan obat ya? Kan dibalas langsung sama Allah ya. Misalnya kita manusia biasanya obat, kita tahu obat kita diterima itu bagaimana? Tahu obat kita diterima bagaimana? Yeah. Kemudian yang kedua itu, saat ini kita sudah obat, tapi kemudian di akhir waktu kita itu ternyata kita diuji suatu penyakit berat itu, apakah itu satu azab, apakah itu satu penembusan dosa, atau apakah nanti ketika setelah matinya itu masih berlanjut gitu? Siksaannya gitu kan, anggapannya kan penyakitnya berat sekali, bagaimana menjelaskan? Kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan antara taubat dengan dosa itu bagaikan kegelapan dan terang benderang. Ketika terang itu datang, cahaya itu datang, secara otomatis kegelapan itu hilang. Misalnya masjid niki tempat terangnya tadi, ketika lampu dimatikan, langsung saat itu juga kegelapan itu datang. Ketika lampu dinyalakan,
saat itu juga kegelapan itu hilang. Begitu juga antara dosa dengan taubat. Menurut para ulama, ketika orang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, syaratnya sudah dipenuhi. Dulu bab taubat sudah saya jelaskan, ada 3 syarat orang bertobat itu. Kalau memang hakullah, bertobat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 3. 1, menyesal, kemudian menghentikan kemaksiatan yang saat itu sedang dilakukan, dan kemudian berkomitmen untuk tidak melakukan kemaksiatan itu di waktu yang akan datang. Selama 3 syarat ini dipenuhi, maka saat itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi qabilu ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Jadi ketika syarat-syarat taubat itu sudah dipenuhi, maka saat itu pula menurut para ulama dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu masa sahabat seperti Ka'ab bin Malik turun ayat menegaskan tobatmu sudah. Kalau sekarang mboten usah ngenteni napa-napa kula sampean. Pokok kula sampean 3 hal itu sudah kita penuhi, ya sudah. Kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janji Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masalah setelah itu terkena musibah, terkena saya kira tidak ada hubungannya juga dengan dosa yang kita lakukan, karena memang betul bahwa musibah itu menghapus dosa-dosa, Pak. Musibah itu menghapus dosa-dosa. Apakah musibah itu berkaitan dengan dosa yang sebelumnya kita lakukan, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi kita yang namanya, seperti yang saya sampaikan dalam khutbah itu, bagi kita itu yang namanya taat, dosa, nikmat, dan musibah itu terus akan silih berganti kepada kita. Kapanpun meskipun kita taat, meskipun kalau sampai taat ahli ibadah, pasti suatu saat juga kena musibah. Tidak akan terhindar dari musibah, karena memang antara nikmat dan musibah itu sebagai sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masalah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting lek kula sampean nggih senantiasa mohon ampunan kepada Allah, baik dikala kita dalam keadaan mendapatkan kenikmatan ataupun dikala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah kalau mungkin kita introspeksi diri, sebagai bahan introspeksi diri, bahwa mungkin masalah-masalah musibah yang menimpa kita ini adalah bagian dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mungkin bagian dari atau sebab dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau untuk introspeksi diri itu mungkin baik juga untuk memotivasi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ini kemudian kita pakai untuk menilai orang lain. Itu mboten oleh. Oh, aku kena musibah itu paling, itu mboten oleh. Itu sangat menyakitkan, Pak. Kayak ngeten iki kena usume enten musibah ini terus kula sampean berkomentar seperti itu, naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Itu untuk ke dalam, bukan untuk menilai orang lain. Kula kinten ngaten nggih. Nggih. Ngapunten niki pada peperangan Rasulullah dan sebagainya, kan ini di Jakarta ada museumnya. Itu duplikatnya apa asli? Waduh, lan niku kula mboten saged nganu niku. Dereng mriko soalnya. Dereng nate ningali mriko. Nggih coba mawon sekali-kali mriko. Sakit konsultasi dan yang punya otoritas di sana, apakah itu duplikat atau tidak. Arab Saudi yang meskipun Arab Saudi kan perlu dibuktikan secara nyata ya, apakah itu kan masalah ini bukan masalah sesuatu sing
bersifat ilmiah lah. Tinggal kita membuktikan, mengkonfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait mawon apakah asli atau tidak. Nggih. Donga supados diparingi kemudahan saged istiqomah. Itu doa yang masyhur niku, nggih. Doa dari Rasulullah niku diantaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu tiap sholat diwaos. Itu pesannya Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa itu. Itu terutama di antara kandungan maknanya itu kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diwaos ketika mantun wirid apa pas dulu? Saged waya wiritan, saged waya donga nggih saged. Kalau melihat para ulama-ulama itu ada yang menjadikan itu bagian dari masuk dari rangkaian wirid nih. Ada juga ulama yang menjadikan itu memasukkannya dalam rangkaian doanya. Tapi intinya itu juga doa. Sami kali Allahumma antas salam wa minkas salam itu kan juga doa. Tapi dijadikan dari rangkaian wirid. Tapi tetap tidak mengurangi esensinya sebagai doa. Tasik wonten nggih. Status anak pungut ngambil itu kalau kecil kan kita masih nggak ada hubungan dengan urusan ya. Kalau sudah dewasa itu sampai berapa? Nanti kalau kita seorang bapak umurnya perempuan kan kalau sudah balik kan kita pegangan Batal. Nggih. Anak pungut sampai berapa kira kalau nggak batal terus itu? Batasan umur kalau dalam fikih itu sekiranya anak ini sudah napa lek ngarani nyahwati istilahnya. Sudah apa napa namine? Nggih nyahwati lah. Pokoknya arek iku wis nyahwati meskipun belum balik, itu sudah batal kita. Menyentuh dia itu sudah batal. Jadi tetap orang lain ya. Tetap orang lain, tetap orang lain, dan ini tetap orang lain. Kita tidak bisa menjadi walinya, dia tidak berhak mendapatkan warisan dari kita. Kita pun juga tidak berhak mendapatkan warisan dari dirinya. Kalau dia itu seandainya orang kaya kemudian meninggal, kita tidak bisa mendapatkan warisan anak pungut, bukan anak sendiri. Waris itu jalurnya ada dua, cuma waris itu satu pernikahan, yang kedua nasab, keturunan, darah. Nah ini kan bukan nasab, bukan karena perkawinan, jadi tidak punya hak untuk itu. Iba boleh. Oh kalau iba boleh, biban itu sinten mawon nangsal. Pak Pendi ibatan kula nggih angsal. Masih kula mboten punya nasab kali Pak Pendi nggih saged. Ya, maksudnya dalam seperti tadi, konteks seperti tadi, sebelum meninggal dia sudah melibatkan ini. Oh boleh kalau begitu, nah, itu salah satu caranya. Salah satu caranya kalau memang kita sangat sayang terhadap anak angkat kita, memikirkan masa depannya, kita sakit lewat jalur hibah. Ada kejadian masalahnya, ini ada si A diadopsi tadi, terus sudah diberikan, tapi ketika dia masih kecil suratnya itu dipegang sama yang itu tadi, yang anak anjingnya, kita harus sudah besar dimiliki semua, enggak ini kasih ya. Karena dasarnya anak pun nggak dapat warisan, tapi ketika abahnya meninggal, sebelumnya sudah dibagi, gitu. Itu terjadi. Nggih, kalau hibah ya sah dan punya hak kemudian. Cuma anaknya nggak ngakoni, jadi konteks. Makanya saat ini nggih penting hitam di atas putih itu penting. Ini sudah ada hitam saya sebut padahal, tapi setelahnya nggak dikasih. Mungkin urusannya kali. Iya. Ampun. Ampun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بارك لنا بما علمتنا وعلمنا يبارك لنا في دنيانا واخرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammad وبارك وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten hadirin dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.